diaturaken bahwa annahu la yasilu ahadun ila hadratil ilahiyah illa bizikrin. Siapapun tidak akan pernah sampai pada Allah Ta'ala, hatinya tidak akan pernah bisa connect kepada Allah kecuali dengan zikir. Koneknya seorang makhluk datang Allah Ta'ala yaitu dengan zikir. Nah, zikir yang dikendaki bukan hanya membaca tahlil, membaca tasbih, membaca kalimat thayyibah, karena zikir itu layak tasubit tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir bal yasmulu zalik wa kullu ta'atin lillah. Zikir itu diungkapkan, dijadikan sebagai ungkapan, sebagai gelar semuanya taat, baik itu berupa tahlil juga taat, berupa tahmid juga taat, tasbih taat, takbir taat, salat, poso, membantu orang lain, bersedekah, semuanya selama di situ ada nilai taat mesti disebut dengan zikir. Karena sedekah itu bisa disebut dengan taat manakala kita ingat itu adalah Allah, ingat itu adalah perintah Allah. Kalau kita tidak ingat itu perintah Allah, bukan hanya bisa menjadi taat, malah justru bisa menjadi haram walaupun dibungkus sedekah. Contoh seperti sedekah supaya dipilih menjadi lurah, itu bukan malah halal tapi malah justru haram. Walaupun mungkin lurahnya boleh memberikan kalau memang sebagai ta'ayun, sebagai kewajiban magang, yang kalau tidak magang, tidak menang akan menjadi bahaya sebab akan dikuasai orang yang tidak berkompetensi, tidak beragama dan nanti akan rusak. Tapi ini apa ora ya? Niku urusane ya dilihat dalam lapangan, umpama itu lho. Nah, yang semacam itu boleh membayar, boleh nyogok, tapi sing disogok tetap haram. Walaupun dibungkus itu sedekah, dibungkus sedekah, kalau di situ tidak karena perintah Allah, tapi untuk mencapai tujuan nafsaniyah, tujuan bagian nafsu, tujuan kesenangan, malah justru bisa menjadi haram, tidak menjadi taat. Yang sing kenapa? Karena tidak ada zikir kepada Allah. Bahkan sholat saja jamaah tidak bisa menjadi taat kepada Allah manakala di dalam taat, di dalam sholat tidak ingat bahwa itu perintah Allah, tidak ingat bahwa itu dijalankan Allah, tapi asosiasi yang ada, salat berjamaah kesana kemari biar mendapatkan pujian, biar dipilih menjadi lurah, biar. Nah, itu tidak menjadi taat. Sekalipun sholat. Tapi sebaliknya, walaupun kelihatannya sederhana, kelihatannya
hanya urusan dunia, tapi karena dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, akhirnya menjadi ibadah. Contohnya kita adek mendirikan tambal ban. Dalam benak kita bukan uang yang ada, tapi bagaimana orang-orang yang nanti bannya bocor, bannya gembos kalau tidak ada tambal ban. Saya ingin menolong kepada orang-orang yang kesulitan di jalan dengan gembos bannya. Aku tak gai, saya akan bikin tambal ban. Itu menjadi pahala, menjadi taat. Karena apa? Karena isinya adalah melakukan perintah Allah, dan itu merupakan bagian daripada fardu kifayah. Karena ngoten pun. Jadi semuanya yang bernuansa taat kepada Allah dikasih gelar zikir. Walaupun kelihatannya taat, kalau tidak ada zikir tidak termasuk taat. Sekalipun toh kelihatannya bukan taat, tapi karena ada zikir akhirnya menjadi taat. Bisa paham tidak ini? Nah, ini yang penting nanti. Makanya dari situ kita nggak bisa menvonis bahwa orang itu ahli zikir atau tidak, nggak bisa. Pekerja tujuannya untuk memenuhi kewajiban terhadap anak, terhadap istri, kewajiban untuk melindungi dirinya dari minta-minta. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak minta-minta kepada manusia dengan ilhafan, juwet-juwet itu dengan memaksa. Nah, ini termasuk jihad fi sabilillah. Karenanya Kanjeng Nabi mengatakan, man ala li nafsihi, man ala li walidayhi, man ala li auladihi, man ala li iyalihi, fa huwa fi sabilillah. Siapa yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk menjaga dirinya dari minta-minta, ini termasuk fi sabilillah. Kenapa? Karena ada zikir di dalam hati, hadir di dalam hati. Kalau itu merupakan perintahnya Allah. Ini pertama. Nah, kemudian zikir itu secara tahqiq ada kalanya lisan, ada kalanya qalbi. Di zikir itu ada kalanya zikir lisan, ada kalanya zikir qalbi. Bagi arifin, zikir yang dimaksudkan adalah zikir hati, sedangkan lisan itu karena merupakan corong dari hati yang sehingga tidak bisa dikendalikan, tidak bisa disumpet, tapi reaksi sendiri. Sebab dalam hati sudah masuk, sudah kena cahaya daripada zikir kepada Allah. Akhirnya cahaya itu akan merata melewati zawaribil uruk, melewati otot-otot sehingga terwujud di dalam telinga, terwujud di dalam mata, terwujud pada anggota. Loh, gimana maksudnya? Jikalau panjenengan zikir yang kemudian ada terus menerus, akhirnya menjadi mahabbah. Ketika mahabbah ketemu seneng, nyebutkan seneng. Misalnya panjenengan biasa sodakoh, akhirnya bisa sodakoh, ini menjadi mahabbah. Ketika menjadi mahabbah itu karena perintah Allah, akhirnya akan mengeluarkan sinar, menyinari dalam hati. Ketika menyinari dalam hati, sinar ini melewati otot-otot, akan memancar kepada semua anggota.
Sehingga telinga kita akan selalu konsentrasi mendengarkan dan bahagia dengan apa yang kita zikiri, dengan apa yang kita senangi. Lek sedekah ya apa yang kita sedekahi. Kalau perintah Allah, zikir kepada perintah Allah, salat, akhirnya hati, telinga kita akan selalu hadir mendengarkan di dalam panggilan salat. Nampak juga dalam lisan kita. Akhirnya dalam lisan kita akan selalu ingat perintah Allah di dalam masalah salat. Dalam meripat juga akan memancar sehingga ketika nampak waktu salat ini ada rasa bahagia nampak di dalam wajah. Makanya orang yang hatinya ikhlas, misalnya kan ikhlas bersedekah, itu akan memancar di dalam hati, kepada hati. Keikhlasan sedekah itu akan memancar dalam hati, dan ketika bersinar pada hati terus mantul pada semuanya anggota. Sehingga karena mantul pada semuanya anggota, kalau ada perintah sedekah telinganya selalu senang. Meripatnya juga demikian, rasa bahagia, senang. Makanya sama-sama sedekah bagi yang ikhlas itu wajahnya berseri-seri, wajahnya senang melaksanakan. Tapi kalau yang enggak ikhlas wajahnya pucat, rodok kecut. Nah, ini kenapa? Karena pancaran dari cahaya yang memancar pada hati tadi. Kita sudah kadung senang baca zikir sholat, akhirnya memancar juga pada kaki, sehingga ketika ada panggilan azan, panggilan sholat, hati langsung semangat, semerbak untuk berangkat. Tapi kalau tidak, biar tidak selalu mengingat sehingga belum ada mahabbah, ini kaki ini jak melangkani ya rasa-rasa sulit. Telinga itu juga enggak begitu mendengar. Ini sudah dhuwur apa durung enggak begitu mendengar. Walaupun tadi sudah azan berkali-kali, dhuwur belum enggak dengar. Kenapa? Karena enggak konsentrasi. Kenapa enggak konsentrasi? Karena tidak ada cahaya yang memancar pada telinga. Paham enggak ini? Jadi niku. Makanya orang yang senang ibadah ketika ibadah wajahnya berseri-seri. Tapi bagi orang yang tidak senang walaupun melakukan ya kelihatan wajahnya kecut, merengut. Nah, seperti kita dipanggil, kalau yang memanggil kekasih begitu mendengar saja sudah semangat semuanya. Kenapa? Karena pancaran dari pancaran cahaya dari hati. Begitu yang memanggil kita yang kita tidak sukai, ketika kita tidak suka, ketika kita marah, ketika kita benci, maka yang ada cahayanya ini cahaya merah. Auranya itu auranya merah. Makanya karena aura merah, ya walaupun datangi rodok merabak, ya rodok mercing-mercing, ya rodok ya suka enak itu, dan itu sangat bisa kita lihat di dalam wajah. Makanya dalam wajah itu bisa kita lihat keikhlasan, kebencian, dan semuanya itu akan nampak sekali. Itu tidak hanya dalam wajah, semua anggota. Kenapa? Karena dulu pernah saya katakan, sebenarnya anggota kita semuanya ini dalam hakikatnya mati, tidak bercahaya. Yang hidup itu adalah roh kita. Nah, roh itu menjalar kepada semuanya anggota ini melalui otot. Makanya otak kita bisa berpikir jernih, ini hasilnya dari roh. Nah, dari roh ini memancar pada otak melalui otot. Karenanya ketika otot yang mengarah kepada otak itu tersumbat darah, halan kentil. Wis langsung kentil niku punan. Masya Allah. Lha niku. Niku tersumbat ketentan lho mun kentil.
yang asalnya cerdas memikir kalian sudah dengan teman saja nggak ngerti. Masya Allah, lu tengriku. Nah, makanya untuk menyenangkan dari untuk mempersemangat agar supaya anggota kita bersinar mulia, bersinar positif, ini harus selalu dipancarkan dengan hal yang positif, yaitu yang urusannya zikir kepada Allah, hal yang menyenangkan. Kita masuk dalam kebencian dan seterusnya, yaitu semuanya akan memancar akhirnya gampang stroke. Ini dalam otak. Mripata pun juga demikian. Ketika di situ ada kebencian, pandangan mata itu pun juga berbeda. Pandangan berbenci mendelik dan senyadil. Ini pancaran dari cahaya yang ada dalam roh. Ada loh. Nah, tangan itu aja ketika rohnya itu makhluk, ya tangan ya gremet-gremet. Langsung itu gremet-gremet. Cangkem yo melok-melok pisan. Ini makanya untuk menyetir semua anggota badan kita ini sebenarnya cukup dicetir dengan roh kita, makanan roh kita, setrum yang ada dalam roh kita. Apa setrum yang ada di roh kita? Yaitu karena min amri Rabbi, roh itu adalah urusannya Allah, kita kasih sinyal-sinyal yang hubungannya kepada Allah. Ini di situ. Lah, karenanya para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari roh karena roh yang memancar itu, bahwa pertama zikir itu dengan dipaksa. Pertama kali ya dengan dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya nggak bisa. Dipaksa yaitu konsepnya, kalau memaksa ya omah genteng saponono, abot enteng lakonono. Dengan kita paksakan terus menerus, akhirnya menjadi sabar. Memaksakan itu namanya tasobbur. Tasobbur niku berusaha sabar. Nah, ketika kita berusaha sabar terus kita teruskan nih, akhirnya menjadi sabar. Pasti nih. Kalau kita melihat orang yang baru jatuh miskin, asalnya ingin mendapatkan apa-apa keturutan. Karena sugih, kaya, makan enak-enak, untuk rekreasi kemanapun keturutan. Begitu jatuh miskin, yang asalnya makan enak-enak harus pindah menjadi makan gerih, makan kulupan. Pertama ini tidak enak, tapi teruskan, akhirnya menjadi sabar. Enak, terbiasa. Kalau sudah terbiasa sabar, ini akan menjadi ridho, senang. Kalau senang akhirnya menjadi hiburan, pun senang. Bayangkan seperti ke sawah, nang tegalan, nang sawah, itu payah sekali. Sangsara bagi yang melihat. Tapi ketika sudah terbiasa nang sawah, terbiasa nang tegalan, menjadi ridho, gak berangkat itu gak enak. Gak ke sawah itu gak enak, linglung. Bahasanya linglung. Jadi biasa ke sawah sedang di rumah saja, linglung. Entah ke sawah, ke tegalan, mau ngewarit, ya semoga ke sana. Ini sudah kadung ridho. Tapi untuk mengajak ke sana itu, ketika belum pernah ke sana, ini harus tasabbur dulu sehingga menjadi sabar. Nah setelah menjadi sabar sehingga menjadi ridho. Nah demikian pula zikir.
kita paksakan walaupun hanya zikir lisan enggak tembus di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan apa yang telah diperintahkan Allah selalu kita berusaha untuk melaksanakan. Dan sebaliknya untuk kita laksanakan harus selalu ditimbang ini diperintahkan Allah apa diperintahkan nafsu. Ini selalu kita timbang, ini perintah Allah atau perintah nafsu. Nah, dalam pertama itu untuk mengetahui perintah Allah dan perintah nafsu itu di mana? Untuk mengetahui perintah Allah, perintah nafsu ya tinggal tanyakan, kenapa hati kita kalau melakukan ibadah ini kok senang, yang lainnya kok tidak? Yang senang itu berarti jelas ditumpangi nafsu. Ini kan. Kenapa min sya'nil ibadah mesti abot, kok enak, manis, berarti ada sesuatu. Ini penting. Ini pelajaran ini ki angel dia no, diterkan niku angel. Tapi niku realita. Nanti setelahnya ridho terus kita tekan. Akhirnya kita akan manut dengan apa itu namanya kehendak. Maaf. Yes. Contoh saja gampang enggak enak ya. Rokokan. Orang yang tidak pernah rokokan suruh rokokan ini mutah-mutah, mumet keliang-keliang. Tapi ketika dilatih terus rokokan, akhirnya menjadi ridho, senang. Gak rokokan gak enak. Nah, kalau sudah menjadi ridho teruskan rokokan kadung nekek. Nekik apa nekek? Ini nanti akan dimuradihi, segala sesuatu terserah, nanti mengikuti keinginan rokok. Loh, kenapa kok mengikuti keinginan rokok? Jajal zaman kemanapun selalu ingat rokok. Waktu akan pergi, rokokku carry, kembali lagi. Kalau istrinya carry nggak ditinggal, nggak kembali, ispen tinggalan ini. Tapi kalau rokok carry kembali lagi. Ketika ada di airport bandara, cari mana room smoking. Ya ini ruang rokok mana? Lu itu digoleki kuno. Selalu ingat kemanapun. Ketika di hotel mana ya tempat ruangan boleh rokok. Lu digoleki. Selalu ingat kemanapun. Kalau nanti sudah ingat, sudah tahu, akan mengikuti kehendak. Wes rom di belakang, harus datang ke belakang. Walaupun becek, walaupun baunya enggak enak. Kenapa? Bimuradihi, mengikuti kehendak rokok. Di situ enggak ada rokok di toko sana. Berangkat ke sana. Walaupun harus engkling. Kenapa? Bimuradihi, selalu sesuaikan dengan kehendak rokokmu. Dimanapun. Di hotel nggak ada rokok, boleh ngerokok di trotoar, harus turun. Sudahlah, saya ikut rokok saja di trotoar. Ini kalau panjenengan lihat tempat rokok di Bandara Soekarno-Hatta itu, Soekarno-Hatta di Jakarta itu disisihkan ini campuran harus turun ini, plek. Biarin disisihkan, campur dengan gitu-gituan. Tapi bimurodi terpaksa harus keluar, harus mengikuti kehendaknya rokok. Dan tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa apa. Karena bimuradihi. Loh, manusia pun juga seperti itu di dalam zikir. Kalau kita sudah berzikir terus, niki akhirnya menjadi senang. Ridho. Ketika ridho sudah hobi senang diteruskan saja akan mencapai bimuradihi. Yaitu terserah yang dizikiri, yaitu terserah Allah.
Sehingga kita tidak akan pernah memilih antara sehat dengan sakit, antara kaya dan miskin, tidak pernah milih. Apa yang dikehendaki Allah, itu yang diterima. Terbukti di dalam rokok niku mawon. Anda tidak akan pernah memilih apa itu namanya sehat atau sakit. Dibilangin dokter kamu akan sakit, bilang saya sakit gak masalah, saya bimurodi ya. Kalinya pasrah itu. Loh, betul itu. Mau sudah keliyang-keliyang itu loh, sudah apa namanya pilek namanya ini. Wah, gak enak tetep kok bimurodi. Nek sampean komprai rokok angel gak waras-waras, ya biar dah waras gak waras ini. Ora kuat wae lho ngene lho. Bimurodi, gak mikir kalau rokok ini akan terus paru-paru, kalau enggak rokok tidak, enggak mikir semacam itu. Sudah kamu kasih teken semacam ini, rokok bisa pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Ini pemerintah kok ngerokok yang penting kesehatan. Kanker, impotensi. Dalam masa-masa orang mencari obat kuat, di sini ditek kamu rokokan akan impotensi, sama sekali tidak takut. Biar impotensi ini apa? Ini namanya bimurodi, tidak milih sehat dan tidak. Kaya dan tidak itu tidak milih, bimurodi sudah. Kamu kalau beli rokok itu nanti gak bisa makan kan? Gak mikir kok. Ini loh bimurodi. Kepada Allah pun juga demikian. Untuk memaksakan kita zikir, ini tasabbur yang kemudian akhirnya dengan zikir kita ridho, senang. Inilah yang didawuhkan oleh Allah, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Orang kalau terus-menerus zikir, menerus melakukan kesunatan, karena zikir tadi dijadikan sebagai gelar untuk semuanya taat. Kita taat terus dicintai oleh Allah. Kalau dicintai Allah tentu akan cinta. Nah, kalau sudah cinta seperti tadi itu wis hobi. Kalau sudah hobi itu tidak ada harganya, sudah tidak menghitung-hitung. Kalau sudah hobi terus melekat, diteruskan bimurodihi, apa yang dikehendaki dia, tidak memilih, pokoknya dia. Niki disebutkan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu yasma'u bihi wa basaru yabsuru bihi wa lisanahu yantiqu bihi. Akhirnya yang didengarkan hanya dia, yang dikerjakan hanya dia, yang disawang dia, semuanya dia. Ini seperti tadi itu orang yang sedang rokok itu aja, kemanapun yang disawang tulisan yang boleh rokok mana. Itu yang dia. Kalau nggak punya, cari ke telinganya, dicari di mana ya ono berita. Loh, niku loh. Itu padahal rokok sama, padahal rokok itu urusan nafsu. Padahal roh itu amrun robbaniyun. Kalau dikasih makan yang urusan robbani, ini merupakan makanan yang pas, makanan yang gaduh, makanan pokok, makanan yang serasi. Sedangkan makanan yang nafsu itu hanya sebagai bukan makanan pokok, di konslet atau hanya sebagai sarana pengganti saja. Cara ini imitasi, enggak asli. Makanya ketika hati itu bisa ada setrumnya, ada sinyal kepada Allah, ini yang asli. Karena amrun robbani. Ketika sinyalnya kepada selainnya Allah, ini tidak asli. Ya tidak asli itu ya karena terbiasa gitu saja, tapi sebenarnya tetap enggak enak. Makanya seperti anak kecil dikasih makanan pisang di lodah-lodah itu gak asli itu.
nggak asli. Dikasih ASI itu tidak asli, hanya penyambung. Makanan pokoknya ya gulai, sate, terus soto dan lain sebagainya. Itu yang asli. Cuma kita menggeret kepada makanan asli. Kan karena mulai dari pertama belum kuat untuk makanan asli, harus dijadikan sambung untuk pindah kepada makanan asli. Ini yo harus latihan gitu loh. Kita pun juga demikian. Zikir itu amrun rabbani untuk mengalihkan kita dari ingat selain Allah menuju kepada Allah. Ini harus latihan. Tapi kalau sudah mendapatkan makanan pokok, sudah nyantok, sudah nyetrum, demi Allah tidak akan pernah mau kepada selainnya. Seperti halnya orang sudah merasakan makanan pokok, gulai, sate, dikasih gedang letean, moh, dikasih asinya ibu, moh, ngasin no, ngono biyen ya seneng kan. Loh, ini makanya caranya bagaimana? Harus mudah wama tuzikri. Ini penting.